kami dari kelompok 3 mata kuliah psikologi lanjutan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan motorik pada anak usia 3 sampai dengan 6 tahun. Baik, perkenalkan saya Aida Dila Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi perkembangan motorik dan juga macam-macam motorik. Nah, langsung saja yang pertama yaitu mengenai definisinya nih. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Nah, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar. Nah, sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ tersebut itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan motorik? Motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh. Kemudian, perkembangan motorik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan motorik? Perkembangan motorik merupakan suatu proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Perkembangan ini itu berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan juga otot seorang anak. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam motorik. Yang pertama ada motorik kasar. Nah, motorik kasar ini merupakan keterampilan atau gerakan besar yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan otot-otot besarnya. Nah, umumnya gerakan ini tuh luas dan juga energik. Nah, keterampilan motorik kasar ini biasanya berkembang terlebih dahulu dibandingkan keterampilan motorik halus. Jadi yang terbentuknya itu otot-otot besarnya dulu, kemudian barulah keterampilan motorik halusnya. Nah, keterampilan motorik kasar ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada keterampilan lokomotor. Nah, keterampilan lokomotor ini keterampilan yang digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya berlari, melompat, kemudian berjalan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada keterampilan manipulatif. Keterampilan ini itu keterampilan yang dilakukan untuk menggerakkan suatu objek, misalnya menendang, menggelindingkan, memukul, dan sebagainya. Kemudian keterampilan stabilitas. Nah, keterampilan ini itu yang berkaitan dengan keseimbangan. Misalnya anak bisa berjalan seimbang di atas papan titian, kemudian anak bisa tetap stabil walaupun dia kakinya diangkat satu gitu, jadi nggak gerak-gerak, nggak jatuh gitu karena seimbang. Contoh dari motorik kasar, nah diantaranya tadi ya berjalan, melompat, kemudian meloncat, berlari, lalu menendang, pokoknya yang berkaitan dengan otot-otot besarnya anak. Nah, kemudian yang kedua motorik halus. Nah, motorik halus ini adalah gerakan yang menggunakan otot-otot kecil. Nah, jadi gerakannya itu tidak terlalu banyak dan tidak seperti motorik kasar yang luas dan energik gitu ya. Nah, motorik halus ini berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan juga koordinasi antara mata dan juga tangan. Nah, seperti meroncek, lalu menganyam, seperti itu. Nah, syaraf motorik ini itu bisa dilatih ya dengan rangsangan yang dilakukan secara rutin. Nah, contoh dari keterampilan motorik halus ini diantaranya menulis, menggambar, menyusun balok menjadi menara, dan sebagainya. Nah, jadi itu ya teman-teman diantaranya definisi dari perkembangan motorik dan juga macam-macam motorik. Nah, ada motorik halus dan juga motorik kasar. Yang membedakannya kalau motorik kasar itu menggunakan otot-otot yang besar. Kalau misalkan motorik halus itu menggunakan otot-otot kecilnya anak. Perkembangan keterampilan motorik. Perkembangan motorik kasar anak yang pertama itu ada pada usia 3 tahun. Pada usia ini, keterampilan motorik kasar anak yang umumnya dipelajari adalah dapat melempar bola pada orang dewasa yang berada tidak jauh dari anak tersebut. Nah, berjalan tanpa terjatuh. Lalu pada usia 4 tahun,
Di usia ini juga keterampilan motorik kasar anak yang bisa mereka kuasai adalah berjalan menaiki tangga dengan kaki bergantian, berjalan lancar dengan adanya perubahan kecepatan, dan menangkap bola menggunakan lengan dan juga tubuh. Selanjutnya ada usia 5 tahun. Nah, pada usia ini itu anak menunjukkan dapat melompat dengan satu kaki. Nah, lalu selanjutnya ada perkembangannya itu anak tersebut dapat naik dan turun tangga sambil membawa suatu benda serta menangkap bola menggunakan dua tangan. Nah, selanjutnya usia 6 tahun. Di usia ini juga keterampilan motorik kasar anak yang umumnya dikuasai adalah dapat melompati benda setinggi 25 cm. Terus anak juga dapat menendang bola yang bergulir atau yang menggelinding seperti itu. Nah, selanjutnya ada perkembangan motorik halus pada anak. Yang pertama usia 3 tahun. Anak berusia 3 tahun sudah memiliki kemampuan motorik halus, diantaranya mampu mencuci dan melap tangan sendiri, mampu makan menggunakan sendok dan garpu sendiri. Bahkan anak tersebut juga mampu menyendok kuah dari mangkuk yang sedang ia gunakan. Lalu ada juga mampu membolak-balikan halaman buku, mampu mewarnai sendiri, dan juga mampu menggunakan satu tangan hampir di semua aktivitas. Di usia ini juga dapat menggunakan kertas, yaitu membuat pola atau garis putus-putus. Bahkan pada usia ini juga mulai mencoba menggambar manusia, lengkap dengan anggota tubuh seperti tangan, kaki, mata, lalu dan lainnya. Lalu anak usia ini juga dapat memegang sendok sendiri ketika menyantap makanan balita. Bahkan jadwal makan anak juga lebih teratur di usia 4 sampai dengan 5 tahun ini. Selanjutnya pada usia 5 sampai dengan 6 tahun. Pada usia ini tahun koordinasi gerakan motorik halus berkembang pesat. Pada masa ini juga anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik, seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan. Antara lain dapat dilihat pada waktu anak menulis atau menggambar. Baik, saya Dini Rindiani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menstimulasi perkembangan anak usia dini, usia 3 sampai 6 tahun. Cara menstimulasi motorik kasar anak usia 3 sampai 6 tahun. Selain kemampuan alami anak, orang tua dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik kasar anak dengan mengajaknya bermain. Bermain menjadi cara yang efektif dalam merangsang motorik kasar, karena anak akan menyukainya. Berikut aktivitas bermain yang bisa dilakukan oleh anak. Yang pertama, menari. Menari dapat menggerakkan tangan, kaki, dan tubuh anak secara bersamaan. Meski tidak menunjukkan tarian yang indah, namun ini dapat membantu anak melakukan banyak gerakan tubuh. Bahkan lama-kelamaan bisa membuatnya lebih luas dan tidak kaku. Anda dapat mengajak teman anak Anda untuk menari bersama atau mendaftarkan anak ke sanggar tari. Yang kedua yaitu bermain peran. Bermain peran dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar anak ketika mereka menggunakan tubuhnya untuk menirukan peran yang didapat. Misalnya, Anda dapat meminta anak berperan menjadi kanguru yang melompat-lompat, atau kuda yang berlari, atau elang yang terbang sambil mengepakkan kedua tangannya. Yang ketiga yaitu melompat dengan trampolin. Melompat pada trampolin dapat mendorong keterampilan motorik kasar anak berkembang. Namun, pastikan trampolin aman digunakan oleh anak dan keamanan anak bermain trampolin pun terjaga. Yang keempat yaitu berjalan di sekitar lingkungan rumah. Mengajak anak berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah yang divariasikan dengan adanya jogging atau gerakan melompat dapat membuat keterampilan motorik kasar anak terangsang. Hal ini juga dapat meningkatkan kedekatan Anda bersama anak. Yang kelima yaitu bermain di taman bermain. Berayun di ayunan, meluncur dari perosotan, dan memanjat di taman bermain dapat melatih keterampilan motorik kasar anak untuk berkembang. Bukan hanya itu, anak juga akan merasa bahagia dengan berbagai permainan yang ada.
Yang berikutnya yaitu cara menstimulasi perkembangan motorik halus anak usia 3-6 tahun. Yang pertama, menggambar dan mewarnai. Tujuan anak usia PAUD mewarnai dan menggambar bukan sekedar meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Namun, kegiatan ini juga menjadi latihan pertama anak untuk memegang pensil dengan benar. Goresan tangan anak saat memegang krayon memerlukan koordinasi mata dan otot halus tangan. Secara perlahan, ajarkan anak untuk memegang pensil atau krayon dengan benar. Yang kedua yaitu bermain Play-Doh. Play-Doh atau lilin lunak dapat merangsang motorik halus anak. Saat anak meremas dan membentuk Play-Doh menjadi sebuah bentuk, maka otot-otot tangan dan mata dapat berkoordinasi sehingga dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu melipat kertas. Guru atau orang tua dapat menyediakan potongan kertas warna-warni untuk dilipat. Kegiatan ini dapat menguatkan otot-otot jari dan tangan. Agar anak dapat mulai melipat sendiri, ajari anak dengan lipatan-lipatan sederhana dulu, seperti melipat berbentuk persegi panjang dengan 1 langkah lipatan, atau lipatan sapu tangan berbentuk persegi 4 dengan 2 langkah lipatan. Yang keempat yaitu menggunting kertas. Bisa diawali dengan menggunting kertas warna secara bebas, lalu tahapannya bisa ditingkatkan dengan cara menggunting bentuk bulat, persegi, ataupun segitiga yang digambar di kertas. Kegiatan ini memberi banyak manfaat, seperti melatih koordinasi tangan dan mata, simulasi kekuatan jari, melatih kesabaran, meningkatkan percaya diri, serta ketelitian. Yang kelima yaitu meronce. Meronce adalah kegiatan memasukkan benda-benda dengan berbagai bentuk, bisa dengan manik-manik, sedotan, maupun benda-benda dari bahan alam ke dalam seutas benang atau tali menjadi sebuah gelang atau kalung. Kegiatan ini berguna untuk melatih kekuatan otot-otot jari tangan, khususnya jari telunjuk, ibu jari, dan kelenturan jari-jari tangan. Yang berikutnya yaitu menempel dan melepas stiker. Mengajak anak bermain, menempel lalu melepas stiker, dan menempelkannya lagi di tempat berbeda dapat melatih kekuatan dan kelenturan otot tangan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otak anak, sehingga setiap gerakan sesederhana mungkin adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Motorik anak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama motorik kasar dan juga motorik halus. Contoh motorik kasar adalah berjalan, duduk, menendang, dan berlari. Lalu proses perkembangan motorik anak pun dipengaruhi oleh perkembangan fisiknya. Contohnya, anak bisa mulai berjalan ketika sistem sarafnya sudah matang, serta kakinya sudah cukup kuat untuk menopang tubuhnya tersebut. Contoh motorik halus, seperti contoh gerakan motorik halus anak, antara lain mencoret kertas, menggambar, menggoyangkan jempol, lalu menganyam, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari pemaparan materi yang telah saya dan rekan saya sampaikan, dapat dilihat juga bahwa perkembangan motorik anak, baik itu perkembangan motorik kasar maupun perkembangan motorik halus, itu berbeda-beda di setiap usianya, dari mulai usia 3 tahun atau usia 4 sampai dengan 5 tahun, bahkan pada usia 6 tahunnya sendiri. Jadi perkembangan motorik itu di setiap usianya itu berbeda-beda. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.